Ini bisa jadi spot mancing nih nanti lama-lama ya, untuk daerah sini. Karena ya di belakangnya juga sawah. Ini kita ya bersyukur lah ya, bersyukur kepada kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi, kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang betul-betul memperhatikan tata ruang wilayah sungai teman-teman, sehingga memenuhi kriteria klasifikasi sungai-sungai yang memang terawat ya dan terjaga keasriannya. Ini juga kalau bukannya Iya. ini mah Nah, betul, nggak ada yang bisa. betul. Semua pejabat jadi pada ikut-ikutan, Pak. Turun ke lapangan, Ya iyalah. meninjau masalah banjir ini sebenarnya akar permasalahannya di mana. Oh, berarti sungainya nih di Bekasi kan Pak Didi sering ngomong. Nyangkut. Nyangkut dahan pohon. Wah, udah kayak di musim gugur, teman-teman. Udah kayak di musim gugur ya. Daun-daun yang ada di atasnya apa namanya? Berjatuhan. Ini warga juga lagi menggotong kandang kambing. Mau dipindahin. Ya, sama dibatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Lensa Bangsa. Hari ini Jumat 23 Mei 2025. Kita akan memantau kembali nih Sungai Kali Triti yang sebelumnya terkubur lumpur ya selama puluhan tahun, tersisa cuman sisa 2 meter, sekarang sudah menjadi 10 meter. Nanti kita akan pantau terus normalisasinya sampai ke titik sana, kita telusuri ya, karena alat berat tuh udah jauh masuk ke perkampungan teman-teman. Ya, nanti kita lihat apakah alat beratnya sedang beroperasi ataupun tidak. Yang penting untuk hari ini kita kabarkan terlebih dahulu ya progresnya. Nah, cuman yang mau saya soroti adalah, lihat teman-teman, sampahnya mulai ada ya di kali ini. Padahal ini baru teman-teman dan masih dalam proses pengerjaan ya. Tapi ya kebiasaan warga itu jelek banget teman-teman. Nah, ini saya berada di Jalan Raya Desa Banjarsari ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat tuh. Bisa teman-teman hitung untuk plastik merah. Itu bukan sampah yang terbawa oleh arus air ya. Ada 3 plastik di situ. Ini kemungkinan nih dari jembatan sini nih warga mau buang sampah ke bawah teman-teman ya. Jadi bukan sampah dari aliran air ini, bukan yang terbawa oleh arus air. Karena bisa teman-teman lihat tuh, arus airnya itu sebenarnya surut ya. Surut. Nah, ini sampah ini pasti bukan terbawa oleh arus ya, bukan. Ini pasti dibuang oleh warga dari jembatan sini nih. Nanti kita lihat juga nih di arah jalan rayanya juga. Nah, ini bisa teman-teman lihat tuh, seperti jadi tempat pembuangan sampah ya oleh warga. Enak banget ya lewat jalan sini, buang sampahnya di pinggir jalan. Ini kalau misalkan tidak disikapi oleh UPTD wilayah ya, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini pasti bakal jadi permasalahan juga. Ya walaupun sungainya ini udah pasti bisa nampung debit air besar, tapi kalau misalkan masalah sampahnya tidak teratasi, ya bisa jadi ya banjir yang nggak ada, tapi timbulnya penyakit teman-teman. Ya sayang juga kan, ini air ya bisa buat bermacam-macam nanti ya fungsinya. Bukan cuma untuk mengairi irigasi persawahan yang ada di depan situ tuh, tapi bisa untuk mandi ya dan lain sebagainya lah ya, kebutuhan-kebutuhan warga kalau misalkan airnya tidak tercemari oleh limbah B3, oleh limbah rumah tangga ataupun limbah industri ya, dan lain sebagainya ya, yang masuk kategori limbah gitu. Ini harus segera disikapi ya. Semoga ini mendapatkan perhatian juga bagi pejabat wilayah setempat tuh. Sayang banget teman-teman, padahal airnya tuh bersih ya. Bersih airnya, tergolong bersih lah ya. Lumpuran-lumpuran dan sampah-sampah sebelumnya juga udah nggak ada tuh, bisa dilihat tuh ya. Udah sisa lumpurannya aja. Ya, sampahnya udah nggak ada karena udah dikeruk. Tapi ya gini, ada muncul sampah-sampah baru kayak gini nih. Ini tolong nanti segera untuk disikapi ya. Oke ya teman-teman, untuk awalan video cukup memprihatinkan teman-teman ya. Padahal kita kemarin kesini tuh dengan kondisi yang berharap-harap gitu kan, bahwasanya sungai ini tuh nanti bakal terawat ya, bakal asri, bakal indah. Karena ya pemandangannya juga luar biasa ya, bentangan sawahnya nanti kita lihat tuh dari jembatan yang ada di depan situ, itu seperti apa nantinya. Pokoknya diharap ya sekali lagi kepada warga untuk tidak buang sampah sembarangan.
Karena saya pun berfungsi ya sebagai media untuk mensosialisasikan, mengedukasikan terkait hal tersebut. Gitu. Kalau buat ngangkut sampahnya mana mungkin teman-teman saya pakai motor. Ngangkut sampah sebanyak ini nih, lihat ya. Kita mendekat deh. Gak mungkin ya ngangkut sampah sebanyak ini tuh. Ini harus pakai mobil, minimal motor pun motor Kaisar mungkin ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kita nanti lanjut ke jembatan yang ada di situ, sama kita nanti pantau alat beratnya yang ada di dalam perkampungan. Pokoknya tonton terus sampai habis. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya juga teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, untuk posisi yang sebelumnya sempat saya ambil tuh videonya dari posisi ini ya, untuk di video yang sebelumnya. Nah, jadi kondisinya sekarang begini teman-teman ya, udah sampai ujung tuh. Bisa dilihat ya, alat berat udah nggak ada di posisi ini, tapi ada di posisi udah masuk ke dalam perkampungan teman-teman. Tuh, sayang banget kan, padahal daerah sini tuh udah bersih teman-teman ya. Untuk wilayah sini tuh udah bersih tuh kalinya. Kalau misalkan masih banyak sampahan-sampahan kayak yang ada di depan sana tadi, itu sangat disayangkan ya. Nanti kali ini juga nih bakal tercemar teman-teman. Ya bakal tercemar lama-kelamaan tuh, sampah-sampah yang lamanya aja kan udah keangkut ya, udah naik ke atas permukaan tuh, karena sebelumnya kan mengendap di dalam lumpur gitu ya. Jadi tolong dijaga kebersihannya biar nggak terulang-ulang lagi banjir di Kabupaten Bekasi. Ini buat warga Kabupaten Bekasi secara keseluruhan lah, tanpa terkecuali. Yang merasa masih sering buang sampah di pinggir jalan, yang masih sering buang sampah di sungai, itu tolong dihentikan ya, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan juga menimbulkan dampak bencana ke depannya. Ini sawah bentangannya luas, udah indah banget ya teman-teman. Udah indah banget tuh. Ini juga bisa jadi spot mancing nih kalau udah kering nih ya. Ini kan masih hujan terus tuh. Ini hujan teman-teman tuh. Mendung banget ya. Ini bisa jadi spot mancing nih nanti lama-lama ya. Untuk daerah sini. Karena ya di belakangnya juga sawah. Di sini cenderung adem teman-teman ya, sejuk begitu, karena ya selain berada di tengah sawah, kalinya pun luas ya, dan sawahnya itu nggak cuman di sebelah kanan saya mengabarkan aja nih, tapi di sebelah sini juga kiri tuh, lihat tuh sawah bentangannya masih sangat luas. Nah teman-teman tuh alat berat tuh ada di belakang sana ya. Nanti dari sini sih masih terhalang pohon teman-teman, nanti kita ke sana ya. Sebelumnya kita masuk ke sini dulu deh. Kita lewatin jalur irigasi nih menuju Kali Triti yang ada di depan. Kita pantau teman-teman ya. Kemarin kan untuk titik ini tuh saya tidak bisa menjangkau. Saya pikir nggak ada jalur ke arah pematang sawahnya teman-teman. Ternyata ada tuh ya. Tapi ini waduh setapak bener teman-teman tanggulnya ya. Jadi kita harus sedikit berhati-hati tuh. Udah kayak si bolang saya. Udah kayak si bolang, udah kayak jejak petualang ya. Oke, nah tuh teman-teman, luar biasa ya bentangan kalinya teman-teman. Jarang ini kali di Bekasi kondisinya seperti ini ya. Udah jarang banget ditemui. Saya kecil inget banget teman-teman, di dekat rumah nenek saya aja kalinya seperti ini ya. Tapi itu dulu banget, Dan sekarang mulai ada lagi ya permukaan kali ya yang seperti ini di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Sukatani. Ini kita ya bersyukur lah ya, bersyukur kepada kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi, kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang betul-betul memperhatikan tata ruang wilayah sungai teman-teman, sehingga memenuhi kriteria klasifikasi sungai-sungai yang memang terawat ya, dan terjaga keasriannya, terjaga lingkungannya teman-teman, baik dari bangunan liar ya, pengendapan sedimentasi lumpur, sampah-sampah dan lain sebagainya ya. Pemerintah sudah melakukan semua tanggung jawab ya, semua tugas dengan sangat baik ya, sangat profesional ya. Para kontraktornya pun tuh alat berat tuh ada tuh teman-teman ya, tapi mungkin tidak akan terlihat ya, cuma ada sebetulnya di sini nih. Ini alat berat teman-teman. Itu alat beratnya ya, di situ ya posisinya. Tuh. Kayaknya lagi beroperasi juga ya, sepertinya ya. Tapi nggak tahu kalau dari dekat. Beroperasi teman-teman ya, beroperasi. Karena ada sedikit pergerakan dari alat beratnya. Oke, kita pantau ya teman-teman. Langsung kita meluncur ke posisi alat beratnya teman-teman.
tonton sampai habis video ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ya, untuk posisi alat beratnya. Ini nanti bakal dibelokin jalurnya, rutenya. Dari sini menuju ke sana. Ini kan mentok nih ya. Mentok di daerah sini. Nanti kemungkinan ini bakal dibelokkan teman-teman untuk rute dari sungainya ya. Gila tuh lumpuran-lumpurannya tuh luar biasa pokoknya. Kali Triti ini emang tadinya sempit banget nih kayak gini nih. Sesempit ini nanti jadi selebar yang ada di belakang alat berat tuh ya. Ini bisa lebih jelas teman-teman tuh melihat proses dari pengerukan lumpuran-lumpuran yang ada di Kali Triti, Desa Banjarsari, Kecamatan Cepakani, teman-teman. Ini juga banyak banget warga-warga yang sedang memantau. Ini masih masuk Desa Banjarsari, Pak? Iya. Masih? Banjarsari ya? Iya. RT berapa, Pak? Oh, kurang lupa ya. Tapi warga mendukung lah, Pak ya. Iya. Mendukung di Keruk ini, mendukung. Luar biasa tuh, warga juga mendukung. Pokoknya pemerintah lanjut terus. Lanjut terus proses normalisasi karena rawan banjir ya, Pak ya. Iya. Rawan banjir untuk wilayah sini. Bapak tani juga nggak, Pak? Tani. Kering, suka kering nggak kalau lagi panas, musim panas? Kering. Airnya kering. Iya. Iya. Oh, dari got ya, ngambilnya ya? Sekali. Oh, nyedot dari kali. Tapi kalau udah begini mah aman lah ya. Iya. Aman tuh. Jadi buat normalisasi Kali Triti Desa Banjarsari itu bukan hanya berfungsi untuk apa namanya? Untuk penanggulangan banjir aja teman-teman ya, tapi untuk jalur irigasi juga. Buat persawahan tuh di sini masih banyak sawah-sawah. Teman-teman lihat. Alat berat maju teman-teman. Nggak tahu nanti nih ngubah rutenya bagaimana ini prosesnya. Oke, kita pantau terus aja ya. Lumpuran itu. Ini masih mengendap dia. Ini lumpuran-lumpurannya tuh teman-teman tuh ya. Dari sana tuh rutenya tuh lihat. Sampai ke arah sini, nanti dibelokin lagi dia ke sana. Jadi semacam letter S ya rutenya. Untuk di dalam perkampungan sini tuh. Ini udah sore sebetulnya posisinya teman-teman, tapi masih dilanjut ya pengerjaannya. Oke, kita pantau aja ya. Pokoknya proses dari normalisasinya tuh masih terus berlangsung teman-teman, walaupun ya sudah sempat saya kabarkan dan lumayan lama ya saya belum kesini lagi, tapi proses pengerjaannya tuh masih terus dikebut, masih terus dilanjut teman-teman. Sebenarnya tadi ada Pak RT katanya, cuman nggak tahu nih Pak RT-nya yang mana ya. Nanti mungkin kita coba tanya-tanya ya. Siapa tahu bisa ketemu dan masih ada orangnya di sini. Nanti kita bisa wawancarai teman-teman. Ini ramai banget soalnya warga tuh di beberapa titik lagi memantau juga ya. Intinya dari warga sih mendukung teman-teman ya. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol dengan beberapa orang sebelum saya ambil video di belakang sini. Mendukung teman-teman ya. Demi kebaikan warga di sini juga soalnya. Nanti kita akan coba berpindah ya teman-teman posisi dari situ tuh. Biar kita tahu nanti pengubahan rutenya seperti apa. Karena kalau untuk di sini tuh ada rumah tuh. Kalau mau diterusin lanjut ke depan itu ada rumah ya. Dan emang bukan rutenya ke situ teman-teman. Rutenya tuh harusnya letter S kata warga. Jadi nanti kita coba ambil gambar dari sebelah situ ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman tuh ya, lagi mau dibelokin nanti rutenya ke sini nih. Tuh rutenya dibelokin ke sini teman-teman tuh untuk Kali Triti. Ini sebenarnya semak belukarnya lumayan teman-teman ya. Lumayan apa namanya menghambat pergerakan dari operator ya. Untuk alat berat nanti bakal dibelokin ke sini. Kondisi sebelum dinormalisasi tuh kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tuh, kondisi sebelum dinormalisasi ya. Nanti alat berat bakal menyusuri ya di belakangan sini nih. Warga tadi juga tanya teman-teman, ini program siapa ya? Sebenarnya kolaborasi aja ya.
antara Pemprov dan Pemkab. Cuman ya bisa dikatakan ini adalah program dari SDA ya, SDA Kabupaten, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Jadi ya secara nggak langsung ini adalah progres pengerjaan dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya, yang dipimpin oleh Bupati Bekasi Adi Koswara Kunang gitu. Jadi nggak selamanya program yang berjalan itu program KDM, bukan program provinsi lah katakanlah, tapi sebagian juga memang ada yang dikerjakan secara kolaboratif ya, bersamaan gitu kan, antara Pemkab dan Pemprov saling saling gayung bersambut, saling melengkapi lah begitu. Tuh lumpurannya teman-teman tuh ya, bisa dilihat. Ngeri teman-teman. Ngeri banget ini. Dalam teman-teman ya. Pokoknya untuk wilayah sini nanti kita bakal update terus ya teman-teman tiap hari. Tadi warga juga bingung tuh. Saya tadi nanya Pak RT-nya kira-kira kemana, tapi pada nggak tahu ya Pak RT-nya kemana. Jadi mungkin udah pulang, nggak tahu kemana Pak RT yang ada di wilayah sini. Tadi mau saya tanya-tanya sedikit teman-teman tentang ini ya, respon lah atau tanggapan dari adanya proyek normalisasi kali Triti Desa Banjarsari ini teman-teman. Ini alat berat masih yang seperti sebelumnya ya. Aduh tuh nyangkut. Nyangkut dahan pohon. Wah, udah kayak di musim gugur teman-teman. Udah kayak di musim gugur ya. Daun-daun yang ada di atasnya berjatuhan. Ini warga juga lagi menggotong kandang kambing mau dipindahin. Ya, sama ilibatin. Saluran ini Pak ya? Ya. Siap-siap Pak. Ada yang menarik. Ini warga menitip teman-teman agar saluran yang ada di sini nih jangan sampai ditutup ya oleh lumpuran. Jadi lumpurannya jangan dibuang ke sebelah sini nih. Karena ini saluran juga buat warga ya. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Untuk di belakangan sini tuh. Ini warga juga gotong royong ya agar tidak menyulitkan dari alat berat tuh. Kandang kambing ada di sebelah sini tadinya juga nih dipindah ya. Nah, khawatir mungkin tersenggol juga tuh oleh pengeruknya ya. Ini hujan teman-teman. Pokoknya di sini luar biasa lah sore ini, hujan pasti bakal besar ya. Mendung banget dari tadi. Pokoknya kita terus mengabarkan teman-teman ya. Alat beratnya aja bisa teman-teman lihat ya dari Pemkab Bekasi ya. Chaos teman-teman. Rame pokoknya, rame. Untuk wilayah sini rame pokoknya ya. Pengerukannya itu soalnya menerobos semak belukar yang parah teman-teman ya. Di belakangan sini tuh jalurnya tertutup rapat vegetasinya oleh rimbunan pohonan. Ini lumpur-lumpurnya masih diangkat walaupun nggak hujan teman-teman. Ini gerimis tuh, gerimis ya. Ini teman-teman lihat tuh, gerimis. Tadi juga sempat hujan besar sebetulnya. Nanti nggak tahu nih berhenti lagi atau enggak ya. Tadi sebenarnya sempat berhenti teman-teman operatornya karena hujan deras turun ya. Ini juga sebenarnya ada saluran-saluran pipa warga nih, nggak tahu nanti bakal kena atau enggak. Cuma warga sih berharap jangan sampai kena ya. Oke, kita berpindah posisi ya teman-teman. Saya mau nyebrang dulu nih, coba ke arah sana ya. Kita coba susurin jalur dari Kali Banjarsari ini teman-teman. Dari posisi yang ada di sebelah sini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini lebih jelas ternyata di sini. Lebih jelas terlihat tuh. Jalurnya bakal menyusuri sini teman-teman. Nah, ini kan kondisinya begini nih sebelum dinormalisasi ya. Nanti pasti bakal terjadi banyak perubahan. Gitu. Bakal dilebarin soalnya.
dijatuhkan oleh alat berat menghalangi, nanti pasti bakal dipindahin lagi nih. Ini hujan teman-teman, nggak berhenti tapi ini warga juga lagi apa namanya gotong royong. Ini pipa apa pak? Pipa air pak? Iya. Air warga. Iya. Maksudnya buat mandi apa gimana? Iya, buat mandi, buat minum. Oh, ngambilnya dari mana ini? Di sini, sholat, split. Oh, nggak ada penampungan air tadinya? Ada. Bukan dari kali bukan ya? Bukan. Ya. Takut kena ini diberesin dulu. Siap. Dipotong juga ya? Aduh. Iya. Iya, soalnya bakal ke sini ya. Lagi dipotong dulu pipa nih yang apa membentang di tengah Kali Banjarsari ya. Pipa air ini ternyata teman-teman. Pipa air untuk sehari-hari warga mandi, nyuci piring dan lain sebagainya ya, nyuci baju. Lagi dipotong juga tuh ya. Jadi kooperatif warganya juga agar tidak menghambat, sekaligus ya operatornya juga tidak bingung gitu, karena bentar lagi nih rutenya tinggal sedikit lagi mau ke arah situ. Ini Pak RT-nya kemana Pak? RT. Oh, di seberang ya? Tadi saya nyariin, disuruh tadi warga sana, katanya tanya juga Pak RT-nya gitu. Bapak warga sini juga? Iya. Rumahnya di mana Pak? Mana ya? Iya. Di dalam. Banjir. Bapak siapa namanya? Dekat musola itu. Oh, dekat musola. Sini ini Ustadz Romli ke sini rumahnya. Ya, udah lalu dengan ujung. Iya, saya kenal. Kemarin pas waktu santunan. Iya. Waktu santunan saya Bapak ada situ ya? buka santunan dia di situ. Saya kan orang sini juga Pak. Ngamuk Pak. Beresin dulu Pak. Waduh, bekonya udah mau maju. Tapi dari sini banjir Pak. Maaf. Dari sini banjir. Ini. Iya. Sering banjir. Iya, makanya rumah warga pada ditinggiin ya. Pakai hebel ya. Banjirnya limpas dari kali. Lah iya, dulu air begini Pak. Semana? Segitu. Masuk kali Ini gitu. padahal ini tinggi juga ya jatuhnya ya. Kalau pembuangannya ke sana kecil. Kecil ya. Dari depannya kayak kecil sebenarnya. Tapi ini kalau ini dapat kiriman nggak dari CBL? Ada juga. Ada juga kiriman ya. Kali Cikarang ke sini nggak rutenya? Sama ya. Nah, ini bambunya udah diangkat tuh teman-teman. Tapi bagus lah Pak ya pemerintah sekarang. Ini program kabupaten Pak, program bupati. Itu juga kalau bukannya Iya. ada ini mah Lah betul, nggak ada yang bisa. betul. Semua pejabat jadi pada ikut-ikutan Pak, turun ke lapangan, Ya iyalah. meninjau masalah banjir ini sebenarnya akar permasalahannya di mana. Oh, berarti sungainya nih di Bekasi kan Pak Deddy sering ngomong. Kalau Bekasi itu sumber masalahnya itu sungai rawa Pak, ya kan? Kalau itu kan dulunya Bekasi itu banyak sungai banyak rawa, gitu kan? Makanya kan daerah di Bekasi rawa keladi, gitu kan? Rawa binong segala macam. Rawa bebek. Nah ini kalau misalkan sungai dan rawanya nggak dirawat, menyempit, banyak lumpur, banyak sampah, kan gitu. Dulu mah ini kan kali yang berapa? 12 meter ini sana Pak. Lebarnya? Iya. Tahun berapa Pak? Wah, tahun 8 berapa ya? 82. Oh, berarti dari zaman Orde Baru mah lebar Pak ya? Katanya kayak ini Pak, apa namanya? Sering dipakai buat mandiin kebo. Iya. Merbong. Dari sini nih uyur ke sana. Nah, iya katanya buat ngebajak sawah kan dulu mah masih pakai kebo bukan traktor. Pan. Iya, sering dipakai mandi katanya kan mancing. Iya. Kata warga yang di depan. Orang ikannya kayak udah gede. Ikan apa Pak di sini? Gabus. Lele, babu. Lele gabus ya. Ikan itu apa? Awet. Oh, Karena pas kalinya mati aja di depannya udah nggak ada ikan. dari arah mana tuh? Dari arah jembatan tadinya? Depan
Perumahan, depan perumahan itu. Belah sononya. Oh, belah sononya. Iya, itu kecil, Pak. Ada pintu air itu. Betul. Itu kan sono rawa. Ah, Kalau itu gede itu rawa sampai belak lebar, terbelang. ah, Itu rawanya. gede ya. Itu dua lama segini. Kalau kita ke bawah ya, buset. Itu lagi musim hujan, air dari sana udah di atas tuh gitu. Ah, Banjir sampai kemari. hmm. Ini sekarang mah apa namanya banyak ruko Pak di pinggir jalannya Ge. Iya maksudnya kan banyak saluran air pinggir jalan tuh yang dari sini ke warung satu ya. Itu ruko mulu, nggak tahu kapan mau Dari di. warung satu kemari kali gede Pak. Iya. Dulu saya naik getek dari warung satu Oh yang sampai sini. ya, yang sekarang mah jalanan kali ya? Jalan. Iya, sekarang mah jalanan ya. Bikin rumah-rumahan. Nah itu. Saya udah ngomong Pak, saya kan sempat apa namanya ngabarin juga dari sini ya. Saya bilang nih pemerintah Kabupaten Bekasi jangan bikin perumahan baik gitu. Soalnya kalau bikin perumahan baik sawahnya habis, warga pertama kagak bisa punya lahan gitu. Weh, udah ketemu lagi Pak itu sama bocah-bocah ini. Tadi di depan dia. Itu bang. Iya. Bener. Bener. Mau ngomong apa nih buat pemerintah Kabupaten Bekasi? Bilang terima kasih dong, bilang terima kasih dong. No, Pak RT ya no. Oh, Pak RT-nya depan. Iya, kita nyebrang lewat mana ini? Itu Pak RT-nya lagi depan ada ya. Cari aja YouTube-nya Lensa Bangsa. Lensa bangsa. Iya, coba cari aja. Ada kemarin video di sini juga rame kok yang nonton. Ya, jadi gitu teman-teman tuh. Sekarang alat beratnya lagi break dulu nih, lagi berhenti. Atau emang karena mungkin jam operasional udah habis ya. Ini udah mau jam berapa ini? Jam 6 kayaknya. Oh, jam 5 maksudnya. Oke teman-teman, Hari Kamis Pak Dedi kesini. kapan? Hari Kamis. Kemarin. Panen sawat. Oh ini panen raya itu Pak di Gabus di Tambun Utara. Iya kemarin kan yang ada bocah naik ke atas mobilnya. Iya. Ya itu di YouTube Pak. Kemarin saya yang ngupload di YouTube juga di sini rame. Banyak yang bilang, wih sawah di Bekasi ternyata masih ini ya, masih banyak gitu. Kan orang-orang luar mah Pak taunya Bekasi mah Cikarang doang. Cikarang mau ada sawah. Udah ini mul perumahan, mall, hotel, apartemen ya. Kalau di Bekasi ini kan utara teman-teman. Kalau utara yang masih begini. Jadi kalau Bupati Bekasi nih daerah utara tolong tetap seperti ini aja lah. Karena masyarakat di sini tuh udah pasti hidup dengan sawah ya. Karena memang kebiasaannya aja bertani. Ini aja nama kecamatannya Sukatani Pak ya. Berarti emang dulunya banyak petani teman-teman gitu. Ini mau sawah masih ratusan hektar. Masih ratusan hektar ya. Untuk Banjarsari doang atau Sukatani Pak? Banjarsari. Banjarsari doang ya? Kalau satu kecamatan tuh udah ribuan. Udah ribuan ya. Lumung banyak jadi perumahan juga Pak. Udah apalagi warung satu nyampe Polsek tuh. Iya warung satu nyampe Polsek terus dari apa namanya dari alun-alun sampai ke Tenjo Laut. Itu udah banyak banget perumahan Pak. Sekarang yang mau di ini Pak mau di apa namanya kali Cikarang Sukatani itu mau dilebarin, digusurin bangunan liarnya. Ini artinya gitu Pak. Saya kayak orang sini Pak, maksudnya kalau ngeliat sekarang banjir baik gitu kan, nggak ada solusinya. Ya mau gimana kan banjir di Bekasi mah bukan 5 tahun sekali, setiap tahun, tiap bulan lah. Pokoknya setiap musim hujan kayak. Banjir. Ini karena musim panas kudunya Pak. Ya maksudnya hujan ya, musim panas tiap hari. Ya gimana? Cuaca sekarang udah nggak bisa ditebak. Pemerintah kalau mau ibaratnya diem-diem terus mah, kayak yang sebelum-sebelumnya mah warga yang kasihan. Soalnya kan ngarepin yang begini-begini nih. Mau warga mau ngarep begini ini nih. Iya ngarep, warga mau ngarep. Warga nggak mungkin bohong kalau nggak seneng ada ibaratnya pelebaran kali begini. Cuma paling nanti PR-nya di beton, bener nggak Pak? Biar lumpurannya yang udah diangkat kalau hujan nggak turun lagi. Betul kan? Jadi nggak turun. Jadi nggak turun. Kalau misalkan nggak di beton mah, ya emang sih nggak bakal langsung turun. Tapi kan lama-kelamaan juga pasti aja turun. Habis nutup lagi dia, nggak ada 2 tahun 3 tahun dia pasti nutup lagi tuh guyur hujan. Oh no kayak di Ciherang di beton. Di beton. Lah Gabus Pak yang mantep. Gabus mah di beton tinggi dia pakai Oh, ini bakal di beton. tiang pancang. Beton Nah ini nggak tahu belum. Kalau buat ini kan APBD tahun anggaran 2025 Pak. Jadi pengajuannya dari tahun 2024 berdasarkan musrenbang. Kan musrenbang itu kan dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, ya kan. Nah ini kalau misalkan nantinya mau dibeton ya tinggal ajuin dulu RT RW-nya ke desa, desa ngajuin nanti di kecamatan, kecamatan nanti ngajuin ke kabupaten. Dia nanti masuk tahun anggaran berikutnya Pak.
Betul. Ini bagusnya mah di beton, tanggul ini mah. Kate, sini katanya. Nah, udah ntar kita yang ke situ dah, kita yang pakai peci. Iya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi karena emang baterai HP saya udah lowbat banget teman-teman, udah sisa beberapa persen lagi. Jadi untuk update di Kali Triti ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman yang belum bantu like, komen dan share, silahkan di like, komen, share terlebih dahulu. Ya besok kita akan pantau terus ya untuk Kali Triti ini. Setiap harinya kalau bisa teman-teman, nanti saya usahakan ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih, jangan lupa subscribe juga ya, nyalakan loncengnya, tonton video-video lainnya dari Lensa Bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.